Sobat Smart, salam semangat. Jumpa lagi dengan Rabu Bicara, podcast persembahan dari PPSDM BNN RI. Kali ini dengan saya Arlinda, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Temanggung. Tentunya kita tidak sendiri, hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial. Ada Ibu Rotua Sihotang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Arlinda, selamat siang juga untuk Sobat Smart yang ada di Indonesia ataupun di mana saja. Ya, Sobat Smart, beliau ini adalah penyuluh narkoba ahli madya dan juga koordinator Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia. Nah, Sobat Smart, hari ini kita akan ngobrol satu topik yang sangat menarik tentunya. Tapi saya bacakan dulu ini. Ada beberapa judul berita online yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Berawal dari video call, perempuan di Karawang jadi kurir narkoba. Kemudian ada lagi ini. Dijanjikan 20 juta, 3 perempuan jadi kurir narkoba demi biayai hidup. Nah, Bu Rotwa, nanti kita akan diskusi tentang ini, Ibu. Keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba bukanlah hal yang baru, meskipun laki-laki masih banyak mendominasi. Namun, meski proporsinya kecil, angka keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkotika ternyata mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 yang dipublikasikan oleh BNN menyampaikan bahwa ada kecenderungan kenaikan resiko penyalahgunaan narkoba pada perempuan dari 0,2% di tahun 2019 naik menjadi 1,21% di tahun 2021. Nah, Ibu mungkin bisa cerita nih Bu tentang masalah ini, pengalaman Ibu yang kemarin penelitian tentang kurir wanita ini. Nah, bisa diceritakan Ibu mungkin? Baik Mbak Arlinda, terima kasih buat waktu yang diberikan ke saya. Dan terima kasih juga waktu ini saya perlu sharingkan tentang bagaimana saya punya pengalaman yang, misalnya pengalaman yang sangat berharga ya, bisa bertemu dengan teman-teman kita wanita, perempuan-perempuan yang mereka terlibat dalam sindikat narkoba. Dan ketika saya bertemu dengan mereka, jujur di hati saya merasa agak miris. Kenapa perempuan gitu ya? Perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya coba bertemu di lapas kelas 2 wanita di Tangerang. Kami menemukan di situ ada beberapa wanita-wanita yang mereka adalah kurir dalam sindikasi peredaran narkoba. Dan dari antara mereka semuanya itu adalah orang-orang yang sudah diponis lebih dari 10 tahun, Mbak. Makanya itu miris sekali. Di luar dari lapas, saya juga mendapatkan informasi, saya wawancara, ada juga yang ada di rutan Pondok Bambu. Di Pondok Bambu, di Bareskrim, bahkan di BNN sendiri, walaupun belum inkrah waktu itu. Masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan seperti itu. Masih tersangka berarti? Masih tersangka, tapi diindikasikan bahwa mereka itu adalah kurir dalam peredaran gelap. Bukan cuma lokal ya Indonesia, tapi ini sudah sindikasi jaringan internasional, Mbak. Berarti kurir antar negara? Yes. Walaupun kurirnya adalah orang Indonesia. Yang rata-rata mereka itu adalah seorang TKW. Mungkin Mbak kenal TKW ya. Tenaga kerja yang ada di luar negeri. Betul. Kalau kita bilang namanya migran lah seperti itu. Pegawai migran. Ya. Dan di antara mereka semuanya itu ternyata perempuan-perempuan ini sebenarnya kebanyakan dari mereka itu nggak tahu apa itu narkoba. Waduh. Itu yang buat saya juga masa nggak tahu gitu loh. Mereka bawa barang ini dari antar negara datang ke Indonesia atau sebaliknya, mereka tidak tahu apa itu narkoba. Nah, kenapa bisa begitu ya Bu? Mungkin mereka usianya sudah dewasa pasti Yes. ya. Kira-kira umur berapa itu Bu? Kalau yang saya teliti ya, yang saya wawancara ada sekitar 8 kurir perempuan narkotika dari 4 lokus itu di sekitaran usia 25. Oh, masih muda. Yes, 25 tapi sudah berumah tangga. Ada Iya. juga di usia 28 sampai usia 42. Oke, berarti masih wanita-wanita produktif. Yes, wanita-wanita produktif itu, betul. Iya, dengan pekerjaan kebanyakan TKW itu, Bu. Ada TKW yang paling ngeri lagi, Mbak tahu? Ya? Mahasiswi. Wah. Mahasiswi semester 8 di salah satu universitas swasta terkenal di Indonesia. Waduh. Di Jakarta. Waduh, sayang Dan sekali. tahu Mbak, jurusannya apa Mbak? Psikologi, Mbak. Ya. Saya wawancara, saya tanya kenapa kamu bisa terlibat, saya bilang gitu. Dia akhirnya menyatakan jujur gitu ya, walaupun itu saya tekan-tekan waktu itu saya tanyakan itu berapa kali pertemuan ya, akhirnya dia jujur kepada saya, dia masuk di dalam hubungan yang intim dengan pengedar.
pengedarnya. Bandar. Hubungan itu berarti kayak pacaran gitu ya, Bu ya? Ya pacar lah seperti Ya, oke. itu bersekali. Kalau saya ingat waktu dia bicara itu sampai dia bilang sama saya sebenarnya kecewa. Kecewa dengan dirinya sendiri. Kecewa dengan diri. Pertama dia kecewa karena keluarga. Oke. Keluarga lalu dengan pacar lamanya. Akhirnya dia ikut di dalam satu komunitas, dia bertemu di dating online. Mungkin ini pemirsa, Bapak Ibu ya atau perempuan-perempuan Indonesia khususnya anak-anak muda nih ya. Iya. Kalau misalkan bergaul ya kan, hati-hati juga di online apalagi sekarang ini Iya, ya. hati-hati nih Sobat Smart. Jadi Yes. kalau dating online, nah kencan virtual harus hati-hati. Harus dicek Iya. latar belakang nih, harus benar-benar. Betul, itu miris sekali. Kalau misalkan nanti saya panjang lebar, wah waktu kita cukup gak ya kira-kira? Karena itu ya, aku tuh pas denger dia ngomong dari dating online, saya bilang. Dan ternyata Mbak, sindikatnya ini dari Lapas Cipinang. Aduh, ini Jadi ketemu via online, via phone begitu, dan berkenalan melalui online ya, Iya. telepon dan sebagainya, Medsos ya. medsos seperti itu. Setelah 3 bulan mereka tanda kutip saling jatuh dekat. cinta. Jatuh cinta saya kurang tahu aja kan. Ya, akhirnya jujur ini Mahasiswi ini. si mahasiswi bahwa dia tanda kutip mempunyai komunikasi yang sangat intens gitu. Padahal dengan napi yang ada di lapas. yes, kalau saya kasih nama Bintang lah. Oke. Namanya bapak ini Bintang gitu. Dan dia adalah sindikat dari Nigeria. Rata-rata orang Niger sih. Oke. Ya. Nah, itu kalau dari beberapa pengalaman yang Ibu yang lalui dengan para napi perempuan ini, jenis narkoba yang paling banyak dibawa biasanya apa? Oke. Kebanyakan yang mereka bawa itu syabu. Syabu. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, yang mahasiswi ini, jadi dia itu disuruh membawa syabu seberat 4 kilogram. Oh, gede juga ya? Yes, gede. Dan dia nggak sadar karena dia berpikir gini ya, ini alasan kepada saya. Alasannya adalah saya mengambil ini itu di dalam lapas. Oke. Gitu. Jadi dia nggak berpikir masa sih bisa masuk, mohon maaf ya, itu mungkin oknum kita nggak tahu. Iya. Makanya dia nggak berpikir itu adalah syabu karena dibungkus dengan bungkus susu. Nah, itu tertentu. modus ya Bu ya, modus operandi Nah, ya. betul, modusnya seperti itu. Jadi tadi dibungkus dengan susu. Kalau Iya. dengan napi yang lain ada lagi Bu yang Oh, unik-unik? ada. Jadi contohnya ya, yang ada hadir waktu itu yang saya tanyakan dari Malaysia. Jadi dia diminta untuk membawa kalau orang tua tuh suka terapi kaki itu loh. Pijitan, Iya, pijitan, betul. iya. Nah, disuruh bawa karena untuk orang tuanya kata di Oh Jakarta. iya. Nah, ketemu di satu hotel Jakarta waktu itu, ternyata sudah dibuntutin. Dibuntutin oleh petugas kita dari BNN, dan tahu ternyata di dalamnya apa, Bu? Syabum. Iya, Mbak. Oh iya. Dan itu sebesar 2 kilo. Iya. gram. Jadi kebanyakan nggak tahu ya dititipi barang Iya. tanpa tahu isinya, taunya hanya oh ini bungkus susu, oh Iya, ini iya. alat pijit seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa saya konfirmasi terhadap penyidik kita yang ikut di dalam proses penyidikan. Beberapa narasumber saya yang lain ya, responden saya yang lain, informan saya yang lain, ada juga mereka memang atas dasar uang gitu. Oh, berarti sama yang tadi saya sampaikan di awal ya Bu ya? Yes, Karena uang. faktor ekonomi. Nah, ini mungkin kita bisa mengupas lebih lanjut tentang faktor resiko apa sih sebenarnya? Apa yang menyebabkan para perempuan ini terjerumus dalam lingkaran kejahatan narkoba ini? Ya, dari yang saya teliti dan beberapa literatur juga ya tentunya yang yang sudah ada sebelumnya begitu, memang sebenarnya faktor utamanya adalah ekonomi. Ada satu TKW juga ya, kenapa dia ingin menjadi seorang kurir? Karena memang dia lahir di keluarga yang sangat tidak mampu. Dia sudah di umur 14 tahun menikah. Menikah karena papanya juga meninggal, mamanya hanya seorang diri dan seorang petani begitu. Akhirnya dia hijrah
ke negeri luar menjadi seorang TKW, balik lagi seperti itu. Di usia 20 tahun dia menikah lagi dengan orang yang berbeda. Dia datang lagi TKW ke sana dan di sana dia mendapatkan uang banyak. Ternyata yang dinikahi itu sindikat. Yes. Oh, begitu. Iya. Dan itu sindikatnya adalah orang-orang Niger. Iya, iya. Gitu. Diiming-imingin ya, diajak nikah gitu kan, dipacarin dulu gitu kan. Lebih banyak ya. Oke, kamu datang dulu ke Indonesia, nanti saya ikut seperti Tapi itu. ketika diminta jadi kurir itu apakah sebenarnya TKW itu tahu? Oh, aku dikasih duit itu karena mau jadi kurir gitu atau taunya setelah ditangkap? Iya, kebanyakan tahunya setelah ditangkap. Mungkin istilah kurir juga mungkin mereka nggak tahu Oh, juga. iya ya. Iya, Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, kurir itu apa sih Bu? Nah, ini Kurir, sobat smart ya, kurir itu adalah seorang yang membawa membawa. barang tertentu. Salah satunya adalah jenis narkotika seperti itu. Oke. Ya, dan kurir ini sendiri kan banyak modusnya ya. Ada yang disembunyikan, Ya. ada yang dititipkan seperti itu, ada yang disimpan di dalam tubuh Iya, seperti betul, itu. betul. Tuh banyak juga seperti itu Mbak, pengalaman-pengalaman yang ada ya. Iya. Mungkin juga sobat smart juga melihat di dunia televisi ya. Iya, Di dunia televisi kalau masih ingat ceritanya tentang Ola, cerita tentang Mbak Rani gitu yang dia dihukum mati seperti itu. Iya. Duh, Gitu. kasihan banget ya. Itu karena uang. Iya. Kenapa juga ya? Berarti selain ekonomi uang tadi karena psikologisnya ya, maksudnya ada ketergantungan terhadap dengan laki-laki. yes, orang yang sangat dia percaya ya. Iya. Betul. Secara psikologis betul. Seperti itu. Jadi selain itu ada lagi nggak Bu alasan yang lain selain ekonomi dan ketergantungan dengan laki-laki? Iya, kedekatan kepada teman. Oke. Ya, ada juga kasus yang seperti itu ya. Jadi karena dia berteman baik begitu, lalu dibilang sama temennya, Titip barang nanti dong. titip barang Ya, dong, iya. alamat lu boleh nggak gitu kan? Boleh nggak? Oh silakan gitu kan ya. Akhirnya dibawa ke rumahnya si kurir perempuan ini begitu, dan ternyata memang sudah menjadi DPO orang yang menitipkan seperti itu. Iya, Bisa jadi jadi mereka juga mungkin awalnya tidak tahu atau sebelum-sebelumnya ada hubungan yang lain, saya juga itu saya nggak kupasi memang. Iya. Seperti itu dititipkan. titipkan ya, berarti memang hati-hati nih sobat smart. Pokoknya kalau dititipi barang harus dipastikan dulu dari siapa, pengirimnya siapa, apa isinya harus dipastikan. Jangan sampai teman-teman semuanya jadi korban ya. Jadi korban nggak tahu apa-apa, tahu-tahu masuk penjara gara-gara narkoba ini. Betul, itu yang paling miris ya. Hmm. Karena hukum Undang-Undang 35 tahun 2009 itu katakan barang padamu menyimpan, memiliki, Menguasai ya. yes, kena hukuman. Nggak ada perbedaan ya antara hukuman laki-laki dan perempuan. Oh enggak, sama, termasuk penyalahgunaan sama saja. Iya. Gitu. Cuma memang konstruksi sosial budaya di Indonesia ya, kalau perempuan seolah-olah melakukan kesalahan tuh salah sekali. Iya, stigmanya lebih buruk. Iya, stereotipnya juga kan ya udah Aduh, perempuan nggak boleh. perempuan, iya. Iya begitu. Kalau laki-laki kayaknya biasa aja ya, padahal kan sebenarnya tidak boleh juga begitu ya. Sama kalau misalkan nih laki-laki pulang malam tuh biasa, tapi kalau perempuan pulang malam, aduh udah dicap perempuan yang nggak bener dan seperti itu. Ya karena gini ya Bu Rotua, kita tahu kalau perempuan itu kan sangat berperan dalam segala aspek kehidupan, mulai keluarga, pendidikan, ekonomi, masyarakat. Jadi istilahnya kalau perempuan itu mengalami kegagalan, maka gagal pula generasi kan seperti itu. Nah ini mungkin peran dari BNN. Apa sih yang sudah dilakukan? Program apa yang sudah dijalankan khususnya untuk pencegahan supaya para perempuan ini atau mungkin masyarakat pada umumnya tidak terjerumus pada lingkaran kejahatan narkoba? Iya. BNN selaku focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya di bidang pencegahan, kami sangat masif untuk menginformasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat, ya, baik itu dari tingkat paling rendah gitu ya sampai dengan level kementerian lembaga stakeholder lainnya begitu. Kita sebarkan dari media manapun, kita seperti ini juga termasuk bagian dari kita menyebarluaskan informasi tentang apa itu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, BNN juga melakukan upaya sinergi terhadap kementerian lembaga ya dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan untuk beberapa tahun belakangan ini khususnya di bidang pencegahan kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, salah satunya dengan Kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oke. Dan untuk yang terbaru ini kita ada kerjasama dengan PKK. Oh, iya. Ya, untuk program ketahanan keluarga. Oke. Ya, karena di BNN kita punya program prioritas nasional, yaitu program ketahanan keluarga anti narkoba, di mana kita coba untuk melatih para orang tua, ya, termasuk ibu-ibu begitu ya, untuk mereka mempunyai skill untuk bisa melatih dirinya itu dalam upaya parenting seperti itu ya, mengasuh anak, mengetahui anak seperti apa, bahkan untuk diri sendiri. Iya, benar, gitu. Dan ada banyak sekali program-program kita yang sudah kita laksanakan ya. Kalau yang khusus perempuan, kalau PKK itu tadi ya Bu? Ada juga kita program dengan IBM ya. IBM. Intervensi berbasis masyarakat, di mana kita juga melibatkan wanita-wanita, perempuan-perempuan, itu di PKK juga sih sebenarnya, seperti itu. Iya. Dan kementerian-kementerian lain dengan Dikbud juga kita ada seperti itu. Nah, sekarang kita lagi fokus di program ketahanan keluarga anti narkoba. Oke, jadi berawal dari keluarga, Yes. keluarganya jadi tangguh, jadi tahan terhadap penyalahgunaan narkoba, nanti kan imbasnya ke masyarakat yang tahan juga. Betul. Gitu. Dan Jadi Indonesia bersinar pastinya. betul. Oke, ya, ada tips-tips nggak sih Bu Rotwa untuk kita nih para perempuan supaya lebih berdaya begitu? Apa ya? Jadi kalau kita sudah berdaya itu kan nggak ketergantungan, kemudian juga kita tidak gampang dipengaruhi kan, seperti itu. Kayak tips-tips buat kita para perempuan apa ini? Iya. Yang pertama mungkin tips ya. Iya. Tips sebagai seorang perempuan yang Iya. Bisa berdaya ya untuk jauh dari Peredaran. Iya, betul. supaya nggak jadi kurir nih. Ya, yang pertama adalah kita harus menumbuhkan sikap percaya diri ya. Oke. Itu yang pasti ya. Kalau sekarang diistilahkan itu self love. Self-love, Ini sekarang lagi boom banget nih, ya kan? Betul, Bagaimana kita mulai mencintai diri kita sendiri ya? Harus kita di dalam mind kita, pikiran kita, bahwa kita adalah orang yang sangat berharga, gitu kan? Menempatkan kita harus bisa mematri diri kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat berharga. Nggak boleh Seperti insecure ya, nggak sobat boleh smart ya. insecure ya kan. Di dalam self love ini juga kita juga harus peduli itu terhadap diri kita ya kan. Dan juga kita harus aware ya, aware. Kita juga harus percaya diri bahwa kita punya potensi sebenarnya dalam diri kita. Ini yang mungkin banyak perempuan-perempuan di Indonesia belum nemuin gitu loh. Iya. Nah, benar, coba benar. bagaimana cara kita menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Iya, taunya tuh kita aduh tubuhku gendut, ini jerawatan kayak gitu aja, tapi tidak menggali apa sebenarnya Yes. kita punya kemampuan-kemampuan yang lain yang lebih betul. bisa dioptimalkan Betul, gitu ya. iya. Jadi nggak hanya fisik saja, tapi Betul. juga banyak hal Potensi yang bisa diri. digali. Betul. gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak usah terlalu bukan hal yang sulit ya. Sebenarnya kita bisa menemukan diri kita ya dari hal-hal yang kecil yang ketika kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari bisa kelihatan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan itu potensi, gitu kan. Dan kita bisa melihat peluang yang ada sekarang ini. Apalagi di dunia ini udah sangat banyak sekali informasi yang kita dapat ya. Iya. Itu yang pertama sih, kita harus mengembangkan self love kita. Wow. Keberhargaan diri kita, bahwa kita tuh makhluk istimewa loh, perempuan itu. Bayangkan ya Mbak ya, kita dicipta oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pencipta generasi-generasi selanjutnya. Betul. Itu yang gak dimiliki laki-laki. Iya. Walaupun mereka adalah seorang kepala keluarga, Iya. tapi seorang perempuan ya itu luar biasa. Dia menjadi penolong, ya kan? Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi seorang yang mampu menjadi penopang dalam keluarga. Termasuk Seperti itu. mendidik anak-anak. Yes, itu mendidik anak-anak. Juga kadang-kadang juga banyak juga para ibu, para perempuan yang punya peran penting dalam ekonomi keluarga. Yes, karena itu dia. Bisa jadi ya, karena peran gandanya ibu-ibu ya kan. Selain dia adalah sebagai pendidik ya kan di keluarga, di satu sisi ya kan beliau perempuan-perempuan juga bisa menjadi seorang yang tadi Mbak bilang, dia bisa menjadi pencari nafkah ketika mungkin fungsi dari yang lain tidak terpenuhi seperti itu. Dan bisa jadi ini mendorong ya kan perempuan-perempuan untuk menjadi kuat seperti itu.
Iya, cuman memang kita dari tadi pengalaman yang Ibu ceritakan memang faktor ekonomi sangat kuat sekali ya. Iya, karena Jadi heeh. jadi harus harus berdaya secara ekonomi dulu nih para perempuan nih. Jadi supaya tidak gampang diiming-imingi begitu. Iya, betul betul betul. Oke. Iya, perempuan harus mandiri ya. Iya, benar-benar. Harus mandiri. Kalau Iya. nggak mandiri, kita nanti capek sendiri. Iya. Meleyot orang bilang. Nah, kemarin saya baca sebuah artikel nih, ternyata hampir separuh penduduk Indonesia, 49,8% itu adalah jenis kelaminnya perempuan. Nah, Jadi harus dilindungi. betul. Ya. Separuh penduduk Indonesia itu ternyata perempuan nih Sobat Smart. Jadi harus dilindungi karena memang itu tadi rentan sekali ya para perempuan untuk bisa terjerat dalam hal-hal yang negatif. Mm-mm. Contohnya dalam peredaran gelap narkotika. Yes. Tidak hanya sebagai kurir, mungkin sebagai penyalahguna juga ya Bu ya. Yes, mungkin saya tadi lupa ya kasih data. Iya. Data yang terbaru saya terima dari Pustidatin ya, BNN, bahwa perempuan mereka itu terlibat dalam kasus tersangka peredaran gelap narkoba. Mbak tahu berapa jumlahnya, Mbak? Kurang lebih 8.969 Wah, perempuan selaku tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. berarti kalau tersangka itu biasanya nggak cuma 3 tahun menggunakan aja. Yes. Pasti kurir lah, pengedar lah gitu ya. Betul. Waduh. 3 tahun belakangan ini, Mbak. Waduh, 8.000. 8.969 dalam 3 tahun terakhir ini ya. Iya. Selain penyalahguna ya. Penyalahguna. Selain penyalahguna. Iya, benar. Waduh, ngeri banget nih ya Sobat Smart. Jadi harus hati-hati banget nih kita sebagai perempuan, pokoknya jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri gitu. Ada lagi Bu mungkin tipsnya? Ya, mungkin selain kita mencintai diri kita sendiri ya, kita menghargai diri kita. Yang kedua, saya punya tips, perempuan itu harus punya tujuan hidup. What is your vision gitu ya. Oke. Nah, ketika seseorang itu punya visi dalam hidup, maka itu yang ngedrive. Yang mengedrive si perempuan itu untuk melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Dan itu menjadi salah satu alur dia bisa berkarya seperti itu. Itu yang menjadi salah satu modal dia, panduan dia untuk dia bisa tahu bahwa hidup yang dia jalan ini bermakna seperti itu. Oke. Nah, kalau ini mungkin ya para kurir-kurir yang kami gali seperti itu, yang saya gali, mungkin memang mereka nggak punya tujuan hidup gitu ya, seperti yang sudah sampaikan di awal, bahwa banyak di antara mereka memang sebenarnya, ini saya belum ceritakan ya, mereka itu banyak dari traumatik, Oke. hubungan perkawinan yang tidak sehat, perceraian. Ada masa lalu yang kelam. Yes, gitu ya. plus keluarga yang miskin seperti itu, ya kan. Lalu juga diacuhkan seperti yang saya sebutkan tadi, yang mahasiswi itu, ya kan, diabaikan seperti itu. Nah, ketika si perempuan tidak punya tujuan hidup, maka dia sulit sekali untuk bisa bergerak, ya kan. Terus sulit sekali dia untuk melakukan sesuatu gitu. Iya, Karena ada nggak ngedrive dia gitu kan ya. Iya. Aduh, Seperti aku mau ngapain nih, bingung gitu ya. Iya, apalagi udah ekonominya begini, nggak punya duit dan sebagainya, itu ditawarin, udahlah ambil aja lah, gampang kok misalkan gitu ya kan. Dan ini yang saya bilang tadi, tidak ada perlu keahlian khusus, cuma kamu bawa barang ini, kamu datang, nanti saya nikahin. Wah, Iya. gimana Wah, nggak enak seneng kalau banget kayak tuh gitu ya, kan. cuma bawa barang nikahin, dapat uang Dapat lagi. uang lagi gitu kan. Ternyata kan Iya. zong. Nah, tadi berarti sudah self love nih. Terus yang kedua harus punya tujuan hidup Sobat hidup. Smart. Ya, Ada yang lagi? ketiga. Yang ketiga. Ini yang paling penting saya. Harus ada rasa syukur. Oke. Itu yang mengobati kita. Ketika kita perempuan-perempuan, ya mungkin saja kita dalam keadaan terpuruk ya kan. Sudah di labeling seperti itu. Ya mungkin kurir-kurir itu pastilah punya masalah-masalah yang sangat kompleks seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dibarengi dengan syukur, nah ini perempuan harus bersyukur. Syukur supaya kita bisa bahagia. Iya, benar-benar. Kalau udah bahagia itu Iya, bahagianya bahagia yang cerdas ya. iya. Perlu itu. Perempuan tuh wajib kita bahagia, bersyukur dan bahagia. Betul. Gitu. Kalau kita nggak bahagia, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan suami, bahkan untuk lingkungan kita. Gitu. Karena bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Iya, Bahagia tidak bisa diciptakan oleh situasi apapun. benar. Seperti itu. Iya sih Bu, benar. Mungkin Ibu bisa ceritakan lagi mungkin Bu.
hukuman yang sudah diberikan ke napi itu rata-rata berapa tahun tadi Bu ya? Eee, dari yang saya, dapat informasi ya, tadi saya sudah sampaikan ada yang 10 tahun, 10 tahun. ya ada yang 8 tahun, ada bahkan yang, seumur hidup. Seumur hidup. Yes, itu yang di lapas, Tangerang ya, di kelas 2A wanita ya. Dan memang mereka di sana juga, diberdayakan sih, artinya mereka dilatih seperti itu untuk, kalau saya mengunjung di sana ya, mereka dilatih juga untuk punya apa namanya, Skill. skill gitu kan. Oke. Seperti waktu saya wawancara ada yang sedang merajut seperti itu, ada yang Persiapan. sedang memasak, mereka Oke, jadi diajarkan. persiapan untuk setelah keluar dari situ supaya nggak jadi kurir lagi ya Bu ya? Iya betul sekali. Iya, oke. Jadi ini hampir sama dengan program-program BNN yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya tidak jadi kurir, jadi punya Betul, pekerjaan yang betul, betul, bagus betul, seperti betul. Karena memang ekonomi itu sangat sangat ini ya, menjadi faktor faktor utama. utama. Karena itu kan mudah ya. Bukan saya bilang mudah, maksudnya menjadi seorang kurir itu tidak perlu keahlian khusus begitu mas Cuman saya. bawa barang. Iya, cuma memang dampaknya lebih besar, ya Gitu kan? ya. Kalau misalkan ditukar dengan uang, harga badan kita, diri kita, tubuh kita itu sebenarnya tidak bisa membayar. Hmm. Ya dong. Paling Kalau upahnya menjadi- berapa ya Bu ya? Upahnya Betul. berapa juta gitu paling Iya, ya? sampai kapan? Tapi dia harus ada di penjara Sampai 10 tahun. 10 tahun, bahkan lebih, bahkan ada yang seumur hidup. seumur hidup. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Kan ada beberapa juga yang informan kami itu ada yang masih punya anak kecil-kecil. Aduh. Jadi harus diungsikan ke tetangga. Sampai kapan seperti itu? Iya. Nah, itu ya. Bagaimana mirisnya ya soal- Pengorbanannya terlalu Iya, sia-sia gitu loh betul. ya, hanya untuk uang 10 juta misalkan ya, tapi harus mengorbankan seluruh hidupnya Iya, gara-gara untuk membayar. narkoba. Betul, itu dia. Oke, baiklah Sobat Smart, itu tadi pembahasan kita sangat menarik sekali. Sepertinya kalau misalkan kita bahas lebih lanjut, waktunya tidak cukup ini Bu. Kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih Bu Rotua untuk Ya. informasi dan sharing yang sangat luar biasa. Jadi ada pengetahuan baru, ada insight baru tentang perempuan. Jadi perempuan itu harus mandiri, harus berdaya, harus cerdas gitu ya, harus tidak boleh gampang terpengaruh oleh orang lain, apalagi dengan pasangan. Jadi nggak boleh bucin-bucin banget gitu ya teman-teman semuanya. Kalau bucin ya bucin yang positif lah, jangan gara-gara bucin asal aja dititipi barang mau ternyata narkoba gitu ya Bu ya. Baik Ibu, closing statement nih Bu sebelum kita tutup. Ada Oke. pesan-pesan? Oh, pesan-pesan. Ya, saya mau bilang bahwa perempuan yang ada di sana, kita semua adalah makhluk yang sangat istimewa. Ya, kita sangat berharga loh. Ya, mari kita gunakan itu, entah pemirsa sebagai seorang ibu, ya, seorang istri, seorang mata karir, pengusaha, atau sebagai seorang anak atau menantu seperti itu. Mari gunakan peran itu, peran yang baik, ya. Lalu memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan, Iya. ya, kepada keluarga, dan kita mampu mengupgrade, ya, kita harus mengupgrade, kita harus merefresh diri kita menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa. Oke. Untuk apa? Untuk generasi muda, dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba. Indonesia bersinar. Yes, betul. Itu kan tagline kita ya, Indonesia Ya, bersinar. Indonesia bersinar. War on drugs War ya. on drugs. Speed up, never let up. Ya, yes, tidak never let up, betul. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Mari kita bersama-sama jadi perempuan yang cerdas dan sehat tanpa narkoba. Saya Arinda undur diri. Sampai jumpa di seri Rabu Bicara selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.